Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai profit kualitas tanah di sekitar tempat pembuangan sampah perumahan Taman Cipadung Indah dengan pendekatannya itu kualitatif dan kuantitatif. Boleh di next. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu ada Aisyah Nurhaliza dan saya sendiri yaitu Nur Syifa Limatul Solehah. Kemudian di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama itu menganalisis perbedaan karakteristik fisik dan kimia tanah pada area yang tanah sampah dengan area yang bukan tanah sampah. Kemudian mengetahui pengaruh sampah terhadap kualitas tanah serta menentukan tingkat pencemaran tanah pada area sampel. Kemudian ada pendahuluan. Ya, penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh data yang komprehensif. Kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai profit kualitas tanah di sekitar tempat pembuangan sampah di sekitar Cipadung Indah. Punten ini nggak ada caranya ya, sih Pak. Ya, maaf, tadi kelempar. Oke, sip. Boleh di mungkin ini ada pendahuluan. Eh, Pendahuluan ini penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh data yang komprehensif. Kemudian hasilnya ini diharapkan itu dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai profit kualitas di sekitar tempat pembuangan sampah di Cipadung Indah. Kemudian mengidentifikasi parameter tanah yang paling terpengaruh oleh aktivitas pembuangan sampah, serta memberikan rekomendasi pengelolaan sampah yang lebih baik untuk lingkungan gitu ya. Boleh di next. Kemudian metode penelitian, pada waktunya ini penelitian ini dilakukan di Lab Terpadu Kampus 1 selama 2 minggu penelitian, dimulai daripada tanggal 25 Oktober 2024 hingga awal bulan November. Kemudian tempatnya ini, pengambilan sampel ini dilakukan di tempat pembuangan sampah Cipadung Indah dan di Jalan Anyelir 1 untuk tanah yang tidak terdampak sampah. Kemudian jenis penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Boleh di next. Kemudian di sini ada beberapa prosedur penelitian yang kami lakukan. Yang pertama itu ada analisis kadar air. Dengan pertama itu menyiapkan sampel tanah dari lokasi yang tanah sampah dan tidak dan bukan tanah sampah dengan kedalaman yang berbeda gitu. Kemudian menimbang masing-masing sampelnya, kemudian dimasukkan sampel yang sudah ditimbang ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian dimasukkan sampel tanah yang sudah di oven ini ke dalam desikator, menimbang sampel tanah yang sudah kering, kemudian menghitung kadar air dengan perhitungan gravimetri. Boleh di next. Kemudian ada analisis pH. Yang pertama ini ada pH dari H2O.
Nah, pertama ini menimbang setiap sampelnya sebanyak 5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia, kemudian menambahkan air sebanyak 25 mili, diaduk selama 30 menit, kemudian menyaring campurannya dengan kertas saring, dikalibrasi pH meternya dengan buffer 4, 7, dan 10, kemudian mengukur pH larutan dan sampel yang sudah disaringnya. Nah, kemudian ada analisis pH dengan KCl. Yang pertama itu menimbang setiap sampelnya selama 5 gram juga, kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia, kemudian menambahkan larutan KCl-nya KCl 1 molar sebanyak 25 mili, diaduk selama 30 menit, disaring, kemudian mengukur pH-nya, pH larutannya yang sudah disaring. Boleh di next. Dan di sini ada analisis logam berat. Ada yang pertama itu ada destruksi sampel. Nah, pertama itu menimbang setiap sampelnya sebanyak 0,5 gram dan disimpan di cawan porselen. Kemudian ditambahkan 2 mili H2O2 50% dan 6 mili HNO3 65%. Dipanaskan campuran di dalam hot plate pada lemari asam dengan suhu 130 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian di suhu 150 derajat Celcius selama 5 menit dan 180 derajat Celcius selama 5 menit dan di suhu 200 selama 15 menit. Kemudian menyaring si hasil destruksinya itu dengan kertas saring dan dimasukkan ke dalam labu ukur dengan volumenya itu 50 mili dan menambahkan aquades hingga batas cincin pada labu ukur. Kemudian dihomogenkan. Nah, yang kedua ini ada analisis kualitatif. Nah, analisis kualitatif ini yang pertama itu memasukkan setiap sampel yang sudah diekstraksi sebanyak 1 mili atau 20 tetes ke dalam tabung reaksi. Kemudian menambahkan reagen sesuai dengan logam yang akan dianalisis. Yang pertama itu ada logam Cu dengan menambahkan 5 sampai 10 tetes NH3 2M. Selanjutnya itu identifikasi logam Zn dengan menambahkan 5 sampai 10 tetes K4Fe Zn63H2O. Kemudian mengidentifikasi logam Pb dengan menambahkan 5 sampai 10 tetes K2CrO4. Selanjutnya ada yang terakhir ini identifikasi logam As dengan menambahkan CuSO4. Selanjutnya ada analisis kuantitatif. Eh, Analisis kuantitatif ini untuk mengukur larutan sampel menggunakan AS dengan metode kurva kalibrasi. Boleh di next. Selanjutnya ada analisis kadar nitrogen. Nah, di sini juga ada dua prosedur. Yang pertama itu ada destruksi sampel. Yang pertama itu menimbang masing-masing sampel sebanyak 0,225 gram dan dimasukkan ke dalam gelas kimia. Kemudian ditambahkan asam sulfat salisilat sebanyak 12,5 mili. Kemudian digoyangkan hingga merata dan didiamkan selama semalaman. Kemudian besoknya ini menambahkan 2 gram Na2S2O3 5H2O dan dipanaskan pada suhu rendah hingga gelembungnya itu habis. Kemudian menaikkan suhunya sampai 300 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian didinginkan dan disaring serta diencerkan dengan aquades pada labu ukur 250 mili, kemudian dihomogenkan. Nah, yang kedua ini ada penentuan kadar N dengan destilasi dan titrasi. Nah, yang pertama itu mengambil sampelnya sebanyak 25 mili, kemudian dimasukkan ke labu dasar bulat, kemudian menambahkan 150 mili aquades,
dan 10 mili NaOH 40% pada labu dasar bulat. Kemudian memasukkan 20 mili asam borat dan indikator metil merah pada Erlenmeyer. Kemudian mendestilasi hingga volume tampungan sampai 60 mili. Selanjutnya dititrasi hasil destilasinya dengan H2SO4 hingga menjadi warna merah muda. Kemudian membuat titrasi blanko sebagai pembanding dan menghitung persen total pada setiap sampelnya. Boleh di next. Untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Aisyah. Baik, terima kasih kepada Syifa. Untuk selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan pada penelitian yang telah kami lakukan ya dari sampel tanah. Untuk yang pertama itu ada analisis kadar air dan preparasi sampel. Untuk yang pertama, preparasi sampel itu dimulai dari pengambilan sampel tanah dengan tempat dan kedalaman yang berbeda. Untuk preparasi sampel itu sendiri, kami mengambil di Perumahan Taman Cipadung Indah dengan dua tempat yang berbeda. Tempat pertama ini tanah dekat TPS ya, dan untuk tempat yang kedua ini tanah yang 1,9 meter jaraknya dari TPS tersebut gitu. Nah, kemudian diambil juga sampel tanah itu dengan kedalaman yang berbeda. Pertama dari permukaan dan yang kedua itu pada kedalaman 10 cm. Nah, di mana sampel itu kemudian dibawa ya ke laboratorium Terpadu UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk dilakukan preparasi sampel dengan mengovennya selama 24 jam. Nah, pada preparasi ini itu dilakukan bersamaan dengan analisis kadar air ya untuk mengefisienkan waktu gitu. Jadi dengan preparasi sampel kita juga menganalisis kadar air tersebut gitu. Di mana pengujian kadar air ini menggunakan metode termografimetri gitu atau metode pengeringan. Nah, pertama sampel yang telah kita dapatkan tadi ya kita ambil, kemudian itu langsung ditimbang gitu, ditimbang masanya. Kemudian setelah itu masukkan ke dalam oven gitu dalam suhu tadi 105 derajat Celcius selama 24 jam. Di mana di sini ada data kemudian setelah keringkan selama 24 jam dimasukkan ke desikator untuk didinginkan dan ditimbang kembali sehingga didapat di sini masanya ya sebelum dikeringkan itu pada tanah tercemar atau tanah yang di dekat TPS dari permukaan ya itu 86,409 gram. Nah, sedangkan untuk masa setelah dikeringkannya itu sebesar 45,199 gram. Nah, dengan perhitungan persen kadar air ya didapat persen kadarnya itu sebesar 97,65%. Nah, adapun untuk tanah tercemar yang 10 cm itu kedalaman 10 cm itu persen kadar airnya itu 90,64%, dan tanah tidak tercemar itu yang tadi ya 1,9 meter dari tempat TPS itu kadar airnya sebesar 41,44%, dan tanah tidak tercemar yang jauh tadi dari TPS ya dengan kedalaman 10 cm itu memiliki persen kadar air itu sebesar 45,74%. Nah, di mana di sini bisa kita lihat ya tanah pada TPS dengan di permukaan dan tanah pada kedalaman 10 cm itu memiliki kadar air yang sangat tinggi gitu. Dimana kalau misalkan tanah memiliki kandungan air yang terlalu tinggi, itu akan berdampak kurang baik gitu, terutama terhadap menurunnya kualitas dan peranan tanah bagi pertumbuhan tanaman gitu. Nah, hal ini itu disebabkan oleh mikroorganisme yang berkembang lebih cepat di dalam tanah yang akan menyebabkan kandungan hara dalam sampel berkurang sebelum digunakan. Jadi malah kandungan haranya itu karena kadar airnya tinggi sehingga mikroorganismenya itu berkembang lebih cepat, dan kandungan haranya itu juga malah sangat besar gitu sehingga nanti sebelum tanahnya itu digunakan malah sudah berkurang duluan gitu karena terlalu berlebihnya kandungan hara gitu. Nah, setelah itu tadi ya analisis kadar air sudah dilakukan, kemudian sampel yang tadi yang sudah ditimbang, kemudian dihaluskan dengan bantuan mortar dan diayak dengan ayakan mesh 80 untuk mendapatkan sampel yang halus, dan itu juga tujuannya untuk memperluas permukaan untuk bereaksi secara optimal nanti dengan reagen yang ditambahkan gitu, baik itu pH, baik nanti saat destruksi seperti itu.
Nah, kemudian untuk yang kedua itu ada analisis pH ya, di mana dalam uji keasaman ini dapat menggunakan dua macam pH, yaitu pH aktual atau pH H2O ya, dan pH potensial itu pH KCl. Nah, pada pH aktual itu diukur dengan cara mengukur jumlah ion H+ dalam larutan tanah. Nah, sedangkan pH potensial itu diukur dengan cara mengukur jumlah ion H+ dalam tanah dan kompleks pertukaran ion. Jadi bukan hanya mengukur jumlah ion H+ saja dalam tanah. Nah, pada prosesnya itu ya masing-masing sampel tadi yang sudah dihaluskan itu sebanyak 5 gram dicampurkan ke dalam pelarut air sama sebanyak 25 mili itu untuk pH aktual, pH 2O. Nah, kalau misalnya untuk pH KCl itu untuk pH KCl itu dimasukkan sebanyak 25 mili ya KCl-nya. Kemudian dicampurkan dan diuji pH dengan pH meter yang telah dikalibrasi sebelumnya ya, dengan kalibrasi 4, 7, dan 10. Nah, adapun di sini dari data ya, di pada sampel satu itu pH H2-nya itu sebesar 7,55, pH KCl-nya 6,72. Untuk sampel 2 itu 7,58, 6,80, dan sampel 3 itu 7,62, 6,89, dan sampel 4 7,95 dan 6,95. Nah, pada data ini gitu, kita lihat ya bahwa pH H2O ini eh, lebih besar gitu dibanding pH KCl. Nah, kenapa sih? Karena pH H2 itu dihasilkan dari disebabkan karena kemasamannya itu tuh diukur aktivitas H+ yang eh, hanya di dalam sampel saja gitu. Nah, sedangkan pH KCl itu mengukur aktivitas H+ yang ada di luar tanah gitu. Disebabkan juga karena ion K+ yang berasal dari KCl dapat ditukar dengan H+ gitu. Jadi kalau misalkan H2O hanya di dalam si sampelnya aja, nah kalau misalkan H+ ini ada karena pertukaran ion. Jadi dia otomatis kayak lebih kecil gitu untuk mengukur si H-nya. Nah, berdasarkan data tersebut ya dapat dilihat pengaruh kadar air terhadap penanganan pH. Nah, tadi kan yang di awal kadar airnya itu kan yang untuk yang pertama 9,76% ya. Nah, di sini dia memiliki pH yang cukup lumayan rendah dibanding yang lain gitu. Sehingga di sini dapat kita simpulkan ya bahwa sebenarnya kadar air itu mempengaruhi pH gitu, di mana semakin banyak air tanah itu maka semakin banyak reaksi pelepasan H+ gitu, sehingga tanah itu menjadi asam atau pH-nya lebih rendah. Meskipun pada penelitian ini ya eh, semuanya itu termasuk masih dalam ranah pH lumayan netral gitu. Meskipun ini pada pH KCl itu mungkin agak sedikit asam, tapi di sini masih pada pH yang aman. Nah, di mana selain keterhubungan antara pH pH dengan kadar air, ini pula ada keterhubungannya dengan kadar C organik. Di mana pada penelitian ini sebenarnya kami tidak melakukan pengukuran kadar C organik ya, karena memang digunakan eh, spektrometer UV vis gitu ya, sehingga kita keterbatasan alat. Nah, maka sebenarnya berdasarkan penelitian bahwa sebenarnya dari kadar air dan penentuan pH ini juga mempengaruhi bagaimana kadar C organiknya gitu di dalam tanah tersebut. Di mana semakin tinggi kadar air itu, maka semakin tinggi juga kadar C organik tanah di mana C organik tanah ini yang tinggi dapat meningkatkan tinggi lajunya dekomposisi bahan organik. Nah, di mana kalau misalkan semakin tinggi lajunya dekomposisi bahan organik tadi, maka unsur haranya juga semakin lebih melimpah. Nah, karena terlalu melimpah inilah sehingganya nanti kualitas tanahnya juga semakin sebenarnya semakin tidak bagus gitu. Jadi eh, kalau namanya juga yang berlebihan ya sesuatu itu tidak bagus gitu. Jadi kalau misalkan ini semakin berlebih gitu kadar laju dekomposisi bahan organiknya, maka hasilnya juga tanah juga akan semakin terlalu tidak bagus seperti itu. Nah, kemudian di sini ada analisis kandungan logam berat. Di sini ada Cu, Zn, Pb, dan As ya. Nah, di mana pada analisis kandungan logam berat ini itu dimulai dengan proses mendestruksi sampel. Nah, di mana destruksi sampel ini itu sendiri bertujuan untuk menghilangkan senyawa-senyawa yang tidak diperlukan dalam sampel dan melarikan logam-logam dalam sampel. Nah, pada proses ini itu digunakan larutan ya, H2O2 50% dan HNO3 60% yang dipanaskan dalam hot plate dengan suhu yang berbeda-beda. Nah, di mana sebenarnya di sini HNO3-nya itu sendiri dia itu berperan sebagai destruktor ya untuk melarutkan logam-logam yang terdapat dalam sampel gitu. Jadi logam-logam dalam tanah ini akan terlarut dengan adanya HNO3 ini. Nah, sedangkan H2O2 50% itu digunakan sebagai zat pengoksidasi kuat untuk mereka senyawa organik. Nah, adapun
pada proses destruksi ini kita kan menggunakan HNO3 65% ya dan H2O 50% di mana nanti logam yang terdapat pada sampel tanah ini akan bereaksi dengan HNO3% gitu. HNO3 65% sehingga nanti pada sampel tanah itu yang masih mengandung bahan-bahan organik itu dia akan keluar yang menjadi NO gitu dan CO2. Nah, sedangkan nanti NO ini dia akan bereaksi dengan oksigen, dia akan menghasilkan 2 NO2. Nah, di mana ditandai ya kalau pada percobaan itu ditandai dengan adanya gas berwarna coklat. Di mana itu NO2 yang dihasilkan dari NO yang bereaksi dengan O2. Seperti itu. Nah, setelah itu sampel hasil destruksi itu disaring dengan kertas saring Whatman untuk memisahkan filtrat dan residu agar larutan ekstrak bisa dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, di mana sampel hasil destruksi itu dianalisis secara kualitatif kandungan logam yang dimilikinya dengan menambahkan reagen sesuai dengan kandungan logam yang akan diidentifikasi. Nah, di sini adapun kandungan logamnya ya berdasarkan tabel pada sampel satu itu untuk pertama kita bahas satu-satu aja di sini. Oke, logam pada logam Cu berdasarkan hasil pada pengujian logam Cu dengan NH3 reagennya ya sesuai semua sampel itu negatif karena tidak terbentuk endapan biru di mana persamaan reaksinya ini ya Cu ditambah 2NH4OH itu menghasilkan CuOH2 yang adanya endapan biru sedangkan pada percobaan itu tidak ada endapan biru. Nah, kemudian pada logam Zn, pada logam Zn itu digunakan reagen K2FeCN6 gitu. Pada sampel satu ya, pada sampel yang tempat pembuangan sampah ya, TPS di dekat TPS dengan di permukaan itu positif gitu, terdapat endapan kecoklatan. Di mana di sini endapan kecoklatannya itu terjadi ketika 3Zn plus ditambah FeCN6 min 4 itu menjadi Zn3 FeCN6 2 itu adalah endapan kuning kecoklatan gitu ya. Bisa dilihat di sini ada dia tuh ada endapan kuning kecoklatan gitu. Ini setelah didiamkan agak beberapa lama awal-awalnya memang tidak ada endapan tapi setelah didiamkan ternyata memang ada endapan. Nah, adapun pada sampel 3 dan 4 ini itu berwarna hijau dan terdapat endapan hijau tua, tidak positif adanya logam Zn. Karena tadi kan kalau logam Zn itu adanya endapan kuning kecoklatan ya. Nah, akan tetapi diperkirakan logam Fe terdapat endapan hijau karena memang sebenarnya pada penelitian sampel tanah ini tidak dikedepankan untuk analisis logam Fe gitu. Tetapi kita lihat pada di sini ada endapan terbentuk endapan hijau gitu. Karena di sini adanya Fe, logam perkiraan kami ada logam Fe yang bereaksi dengan K2FeCN6 sehingga menjadi KFeFeCN6 itu di mana itu endapannya hijau gitu. Di mana ini pada sampel 3 dan 4 seperti itu. Kemudian di sini ada logam Pb. Pada logam Pb itu dengan reagen yang digunakan adalah K2CrO4 di mana sampel yang pertama juga ya yang positif karena terdapat endapan kristal. Jadi di bawahnya ini tuh ada endapan kristal berwarna kuning gitu. Adapun sampel yang lainnya itu negatif semuanya. Nah, di mana di sini Pb2 plus ditambah K2CrO4 ya menghasilkan endapan kuning ya PbCrO4 seperti itu. Nah, kemudian pada logam As ini juga ya direaksikan dengan CuSO4 semuanya itu negatif karena tidak terbentuk endapan biru kehijauan. Pada sampel ini semuanya tidak ada endapan biru kehijauan. Nah, adapun selanjutnya setelah analisis kualitatif kan tadi ada beberapa sampel yang memang positif ya, seperti eh, seperti Zn, kemudian tadi juga ada di luar lain ya, ada yang Fe dan ada Pb gitu. Nah, adapun sampel yang tidak positif terhadap kandung logam dan berat itu tidak sepenuhnya kita katakan tanah tercemar gitu ya, karena kita kan belum tahu ya berapa kadarnya gitu. Sedangkan untuk tanah sendiri juga ada ada ambang batas dari pencemaran logam tersebut gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa menentukan bahwa bahwa tanah itu tercemar karena adanya tadi logam gitu. Sedangkan kita belum mengetahui berapa kadar logam tersebut. Nah, adapun untuk pengujian selanjutnya itu kadar logam menggunakan spektrometer AS gitu untuk mengetahui kadar logam berat yang terkandung dalam sampel. Nah, akan tetapi uji ini juga tidak kita lakukan ya kata keterbatasan alat dan biaya juga karena biaya cukup mahal untuk dikerjakan di tempat lain. Untuk selanjutnya itu ada analisis kadar nitrogen total. Nah, di mana nitrogen ini merupakan salah satu unsur hara ya yang penting dalam tanah.
bagi tanaman untuk pertumbuhan atau pembentukan bagian-bagian tanaman seperti daun, batang, dan akar. Nah, sebenarnya akan tetapi kalau misalkan emang nitrogen itu adalah salah satu unsur hara yang baik sekali gitu ya bagi pertumbuhan dan pembentukan tanaman gitu. Tapi kalau misalkan jumlah nitrogen yang terkandungnya itu terlalu banyak, maka akan menghambat pembungaan dan pembuahan pada tumbuhan gitu. Jadi memang benar ya kalau misalkan yang sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik gitu. Jadi memang hanya yang nitrogennya itu yang cukup saja gitu, yang bisa bermanfaat bagi si tanaman tersebut. Nah, di mana penentuan nitrogen total ini dalam sampel tanah itu dilakukan dengan metode kejauh ya, yang terdiri dari tiga proses yaitu destruksi, destilasi, dan titrasi. Nah, untuk yang pertama itu adalah sampel tanah itu destruksi, di mana sampel tanah ini direaksikan dengan asam sulfat salisilat untuk menghasilkan senyawa nitrogen menjadi amonium sulfat dan senyawa nitrat terurai menjadi nitrosalisilat oleh asam salisilat. Nah, kemudian sampel hasil proses destruksi itu akan direaksikan dengan reagen natrium tiosulfat ya untuk mengkonversi gitu senyawa nitrosalisilat menjadi amonium sulfat. Nah, di mana ini pada proses ini nitrogen itu bereaksi ya dengan asam sulfat sehingga nanti eh, nitrogen itu menjadi amonium sulfat dan senyawa nitrat itu nanti jadi nitrosalisilat oleh asam salisilat. Nah, penentuan nitrogen total ini itu dilakukan dengan metode Gall ya tadi. Oke. Terus di sini selanjutnya itu ada proses destilasi gitu. Di mana ekstrak yang tadi yang diperoleh dari destruksi, kemudian nanti dilakukan proses penyulingan gitu, atau namanya juga destilasi. Nah, sebenarnya tujuan dari destilasi itu sendiri, pada pengujian ini itu memecahkan amonium sulfat menjadi amonia, dan dengan menambahkan NaOH hingga kondisi reaksi tepat basa gitu. Nah, tujuan NH4OH ini juga ditambahkan ya secara berlebih gitu saat proses destilasi untuk memberikan suasana basah gitu. Karena memang proses ini tuh hanya berlaku gitu ya pada kondisi basah gitu. Agar semua unsur nitrogen itu yang dilepaskan membentuk gas amonia. Nah, di mana reaksinya itu ya tadi NH42SO4-nya itu nanti dia kan akan bereaksi dengan NaOH ya yang tadi ditambahkan sehingga menjadi NH2SO4, 2H2 dan NH3. Nah, nanti di mana gas amonia yang dibebaskan itu yang NH3 gas ini dia itu akan diserap gitu dalam larutan asam borat yang ada di Erlenmeyer gitu. Sehingga nanti NH3-nya itu akan bereaksi dengan H3BO3 menjadi NH4H2BO3 gitu. Nah, kemudian di sini juga menggunakan indikator ya. Indikatornya itu menggunakan metil merah yang fungsinya itu dia untuk mengetahui titik akhir titrasi gas amonia yang telah terjerap ditandai oleh perubahan warna larutan menjadi hijau kebiruan gitu. Nah, setelah itu masuk kepada tahap titrasi di mana destilat yang diperoleh itu dihitung volume akhirnya untuk selanjutnya dititrasi menggunakan larut H2SO4 0,05 N di mana titik akhir titrasinya itu ditunjukkan oleh perubahan warna larutan sampel dari hijau kebiruan menjadi merah muda. Kan tadi pada saat gas amonia itu dijerap asam borat ya, dengan indikator metil merah juga, itu membuat larutan menjadi warna hijau kebiruan gitu. Nah, kemudian setelah eh, titrasi dengan H2SO4, ini larutan akan menjadi merah muda seperti itu. Dengan menghasilkan NH4, 2SO4, dan H3BO3. Nah, adapun data dari hasil titrasi kadar N ya pada semua sampel. Untuk sampel yang pertama ini dia itu volume titrasinya itu 0,3 mili, untuk yang kedua itu 0,2 mili, yang ketiga itu 0,3 mili, dan yang keempat itu adalah 0,3 mili juga. Nah, di sini memiliki kadar N total yang berbeda-beda. Kenapa? Karena di sini sebenarnya kadar air termasuk faktor koreksi ya itu mempengaruhi kadar N total gitu. Sehingga di sini didapat pada sampel 1 itu 7,34%, nomor 2 itu sampel 2 itu 0,92%, eh, yang ketiga itu 0,29%, dan yang keempat 0,3%. Nah, ini setelah kita mengetahui kadar N totalnya itu, kita bisa lihat ya berdasarkan kriteria N di dalam tanah berdasarkan standar internasional gitu. Di mana nilai N pada
misalkan kurang dari 0,1 itu dia sangat rendah. Nah, sedangkan 0,1 sampai 0,21 itu dia rendah, 0,22 sampai 0,51 itu sedang, 0,52 sampai 0,75 itu tinggi, dan yang lebih lebih besar dari 0,75 kadarnya itu sangat tinggi. Nah, di mana di sini berdasarkan hasil data percobaan, berdasarkan hasil data yang telah kita teliti gitu ya, di sini 7,34 pada sampel satu ini sangat tinggi gitu ya, karena dia lebih besar dari 0,75. Dan untuk yang sampel 2 juga lebih besar dari 0,75, jadi keterangan itu sangat tinggi. 0,29 itu juga dia masuk ke dalam kategori 0,22 sampai 0,51, di mana dia itu kategorinya sedang, dan 0,3 juga kategori sedang. Nah, di mana di sini kita bisa melihat gitu ya, perbedaan antara ini kedua sampel ini, tanah tercemar dan tanah tercemar 10 cm itu. Dia itu lebih dia itu lebih eh apa tinggi gitu, sangat tinggi kadar N-nya gitu, karena dia apa namanya, berada di dekat tempat pembuangan sampah gitu. Nah, sedangkan tanah tidak tercemar ini yang tadi yang jauh ya dari tempat pembuangan sampah itu memiliki kadar N yang sedang gitu, di mana eh karena ini memenuhi persyaratan ya, yang 3 dan 4 gitu, dan 1,1 sama 2 itu tidak memenuhi persyaratan, karena memasuki kategorinya sangat tinggi gitu. Dimana kalau misalkan ketika nitrogen ya tadi di awal, ketika nitrogen yang terkandung dalam tanah itu sangat tinggi, maka dapat menyebabkan tanaman terlalu subur, dengan ditandainya dengan daun tuh hijau tua. Jadi terlalu subur gitu tanamannya, dan perkembangan akarnya malah jadi kurang baik. Jadi hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara serapan air dan transpirasi gitu, sehingga tanaman itu mudah layu gitu. Jadi bukannya malah baik ya, tapi ternyata malah eh, kurang baik gitu. Nah, adapun di sini ya kadar. Oke, baik. Untuk kesimpulannya itu, untuk yang pertama, di mana ada kadar air ya, sampel itu dekat TPS itu memiliki kadar air yang lebih tinggi gitu dibandingkan kadar air yang sampelnya itu jauh dari TPS. Sehingga di mana tempat itu mempengaruhi ya kadar air dari tanah tersebut gitu. Di mana kalau misalkan kadar air yang tinggi itu menandakan tanah yang kurang baik gitu, terutama terhadap menurunnya kualitas dan peranan tanah bagi pertumbuhan gitu. Itu memiliki pH yang lebih rendah gitu dibandingkan sampel yang jauh dari TPS. Nah, di mana dengan pH yang rendah ini berarti mengindikasi bahwa pH itu lebih asam dibanding pH yang jauh dari TPS. Nah, sedangkan tanah yang baik itu memiliki eh, pH yang netral gitu ya, di mana pH-nya itu adalah 7. Sehingga di sini bisa disimpulkan ya, sedikit disimpulkan bahwa sampel yang dekat TPS itu kurang baik dibanding sampel yang jauh dari TPS. Nah, adapun pada sampel dekat TPS ya, berdasarkan kandungan logamnya itu positif logam Zn karena terbentuknya endapan kuning kecoklatan, dan logam Pb itu terbentuknya endapan kuning. Sedangkan pada tadi ya yang di eh, jauh dari TPS itu, untuk kadar logam yang dianalisis itu tidak ada yang positif. Nah, akan tetapi di luar itu ya, seperti tadi adanya logam Fe gitu. Untuk menentukan apakah sampel tersebut baik atau tidak, tanah tersebut baik atau tidak, itu belum bisa dipastikan karena belum diuji kandungan kadarnya gitu, kadar logam tersebut di dalam sampel. Nah, kemudian untuk yang keempat itu, di mana sampel tanah dekat TPS itu memiliki kandungan nitrogen yang sangat tinggi gitu, dibandingkan dengan sampel tanah yang jauh dari TPS. Di mana nitrogen yang sangat tinggi itu dapat menghambat pembungaan dan pembuahan tumbuhan gitu, sehingga dengan nitrogen yang tinggi ini tanah itu menjadi kualitasnya tidak baik gitu. Di mana berarti disimpulkan juga bahwa sampel tanah dekat TPS itu eh, kurang baik dibandingkan sampel tanah yang jauh dari TPS, karena sampel tanah yang dekat TPS itu memiliki kandungan nitrogen yang sangat tinggi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mungkin sebelumnya ada yang ingin bertanya. Boleh dipersilahkan. Tidak ada yang bertanya. Dihitung ya. 3, 2, 1. Cukup ya mungkin. Baik, terima kasih atas perhatiannya, atas
kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.